Tentang seorang ibu, dia punya anak, anaknya ini dijambret sampai akhirnya dibunuh sama satu anak muda berandalan. Ketika anaknya ibu ini dibunuh, anaknya ini meninggal, si penjambret ketangkep dan akhirnya dimasukkan penjara. Tapi hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika anak ini ada di dalam penjara, ibu ini datang ke penjara, nengokin anak muda yang sudah bunuh anaknya ini. Ibu ini nggak cuma datang, tapi ibu ini bawa makanan yang pasti nggak dicampur sianida, Bapak Ibu Saudara. Pertemuan pertama itu nggak begitu banyak omongan. Anak muda ini cuma nangis, dia cuma bolak-balik bilang maaf, maaf, maaf. Dia nggak sengaja membunuh. Dia cuma maksudnya mau ngambil barangnya aja. Berhubung anaknya si ibu ini ngelawan, akhirnya dengan perkelahian itu akhirnya anak ini terbunuh. Ibu ini cuma terdiam. Ya udah, kamu makan makanan itu. Dan akhirnya apa? Besoknya ibu ini datang lagi bawa makanan lagi. Dan rupanya akhirnya ada perbincangan yang mulai agak panjang. Ibu ini ditanya sama anak muda yang di penjara ini, kenapa sih kok kamu mau datang nengokin aku? Dan si ibu menjawab, aku bisa aja benci sama kamu, aku bisa aja dendam sama kamu, aku nggak ada keharusan untuk datang ke sini nengokin kamu. Tapi kalaupun aku nyimpen benci, dendam terhadap kamu, itu nggak mengembalikan anakku tetap mati. Dan rupanya apa? Tiap hari dia tengokin pemuda itu, dibawain makanan. Sampai satu kali anak muda ini keluar dari penjara. Ketika dia keluar dari penjara, hal yang sangat luar biasa, bahwa si ibu ini sudah menunggu di depan penjara. Dan ibu ini akhirnya berkata, kamu sekarang udah keluar dari penjara, kamu sekarang boleh tinggal di rumahku. Kamu adalah pengganti anakku yang sudah mati. Mulai sekarang kamu adalah anakku. Semua harta kekayaanku adalah milikmu. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, anak ini pantas nggak diakui sebagai anak sama ibu ini? Pasti nggak pantas. Tapi pernahkah Anda sadari, anak muda ini diibaratkan adalah kita. Kita ini nggak ada yang pantas di hadapan Tuhan. Tapi itulah arti kasih karunia. Kalau kita sadari itu, kita akan punya tanggung jawab. Ya Tuhan, aku orang yang gak pantas. Aku pengen orang-orang yang lain juga yang gak pantas, supaya aku bawa kepada Tuhan.